Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan langsung saja melanjutkan pembahasan sang murid dari 3 raja legendaris. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Iron yang memasuki sebuah portal untuk bertemu dengan seseorang, dan di sana dia juga dihadapkan pada seorang seniman bela diri dari sekte H6 yang tak segan mengorbankan siapapun dalam perangkap sihir. Kang Wok tak menyangka semua orang telah masuk ke dalam lingkaran sihir, dengan jumlah yang banyak tapi masih dibutuhkan pengorbanan lagi. Dia tak pernah mendengar adanya lingkaran sihir yang membutuhkan pengorbanan sebanyak ini dan kenapa berada dalam portal tipe yang tergolong rendah. Setelah melihat semua keanehan ini, Kang Wok mulai berpikiran apakah lingkaran sihir di depannya telah diotak-atik oleh Iron, tapi hal itu seharusnya sangat mustahil. Dengan telepati miliknya, Iron memberikan pilihan padanya, karena mungkin saja ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia harus memilih apakah dirinya ingin hidup maupun menyelamatkan orang di belakangnya. Mengatakan jika dia tidak ingin hidup adalah sebuah kebohongan, tapi Kang Wok juga tidak bisa mengorbankan rekannya. Dia juga merasa cara hidupnya selama ini sangatlah buruk, dengan melayani para seniman bela diri menunjukkan dirinya tidak pantas hidup. Maka dari itu dia meminta salah satu orang yang sangat dihormatinya untuk menjadi tumbal. Pria ini mengerti dan dia juga takkan membenci Kang Wok karena sudah seharusnya seorang pak tua berkorban demi generasi muda. Hanya saja saat orang itu masuk lingkaran sihirnya belum aktif seakan membutuhkan tumbal lagi. Sambil tertawa Iron mengatakan jika pengorbanannya nampaknya belum cukup. Kang Wok tak menduga jika bocah di hadapannya telah mempermainkannya dengan mengujinya hingga sejauh ini. Di sela itu Yuksa meminta Kang Wok untuk ke sana dan dia takkan pernah melupakan pengorbanan mereka semua. Kang Wok pun segera berbalik setelah menghina mereka semua yang tak berguna. Salah satu dari bawahan Yuksa terlihat marah, tapi Yuksa menghentikannya karena pengorbanan diperlukan. Kemudian semua orang dikejutkan saat Kang Wok menanyakan apakah dengan cara ini orang-orangnya bisa selamat. Iron membenarkan hal itu dan pertunjukan yang menarik akan segera dimulai. Beberapa detik setelahnya, lingkaran sihir itu pun mulai aktif menunjukkan sesuatu akan terjadi. Yuksa pun meminta rekannya untuk bersiap akan dampak ledakan yang sebentar lagi terjadi. Hanya saja lingkaran sihir lainnya aktif di bawah kakinya, menandakan sesuatu yang tidak beres akan terjadi. Seketika ledakan dahsyat terjadi di sana, padahal sebelumnya tak ada lingkaran sihir di tempat itu. Kang Wok tak mengerti apa yang terjadi dan dia bahkan belum pernah mendengar ada lingkaran sihir aneh seperti ini. Iron adalah sosok yang membenci pengkhianat dan orang yang mengorbankan rekannya demi kepentingannya sendiri, dan ini adalah hukuman mereka. Hasil dari ledakan itu menimbulkan reruntuhan kecil di sana yang menimpa tempat Yuksa dan bawahannya berada. Di sela itu Iron memberitahu jika sejak awal lingkaran sihir ini hanya membutuhkan satu pengorbanan. Dengan pengetahuan miliknya, maka dia bisa memanipulasinya dan mengubahnya menjadi keuntungan. Kang Wok sangat terkejut dengan hal itu karena tak pernah mengetahui adanya seseorang yang bisa melakukan ini. Bagi Iron hal ini sangat mudah seperti membalikkan tapak tangannya. Hanya saja Yuksa belum mati, bahkan dia keluar dari reruntuhan. Dia tampak sangat marah dan akan memberi pelajaran langsung kepada mereka yang mempermainkannya.
Tanpa pikir panjang lagi dia mengerahkan kekuatannya dengan tebasan yang mengarah kepada Iron. Meski begitu Iron tampak bosan, bahkan dia tidak mengeluarkan tangannya dari kantongnya. Siapa sangka penjaga yang mengikutinya mulai ikut campur karena tidak tahan lagi. Dia sangat marah atas tindakan yang mengincar tuannya. Yuxa cukup terkejut karena orang-orang di depannya ternyata bisa menggunakan energi internal, menandakan mereka juga adalah seniman bela diri. Maka dari itu dia menganggap mereka menyusup untuk mencelakainya dan dia takkan membiarkan siapapun lolos setelah menjadikan Sekte H6 musuhnya. Iron dapat melihat alasan kenapa Yuxa dan orang-orang di sekitarnya berhasil selamat dari ledakan maupun reruntuhan. Namun orang-orang yang jauh darinya mati secara mengenaskan tanpa bisa berbuat apapun. Semua itu disebabkan artefak pedang miliknya yang dapat meningkatkan kekuatannya hingga berkali lipat. Maka dari itu Iron akan melihat apakah pedang itu bisa menahan serangannya. Hanya saja komandan penjaga yang mengikutinya berharap agar tuannya memberikan mereka kesempatan untuk berguna. Saat orang itu ingin memanggilnya sebagai Sang Lord, maka Iron segera menatap tajam karena hal itu bisa mengungkap identitasnya. Penjaga itu mengerti dan akan bertarung untuk melindungi semua orang. Iron pun mengizinkannya karena Yuxa adalah lawan yang cocok sekaligus mendapatkan pengalaman dari dunia luar. Pria ini selalu dipenuhi penyesalan atas tindakannya saat Sang Lord sesungguhnya kembali. Di mana saat itu dia menghunuskan pedangnya untuk membawanya secara paksa ke dalam kastil. Ini adalah penebusan dosanya dan dia meminta semua anak buahnya untuk tidak mengecewakan tuannya. Yuxa yang mendengar kepercayaan diri mereka sangat marah. Dia adalah salah satu orang yang kuat dan dianggap lawan yang pantas untuk para sampah adalah sebuah penghinaan. Pertarungan pun pecah dengan benturan kedua pedang mereka. Shiryu menegaskan dengan penuh amarah jika dia akan menjadikan darah Yuxa sebagai penebusan dosa atas keberaniannya. Para anggota kultus darah pun menyerang tanpa ragu. Pertarungan ini takkan terhindarkan dan ini adalah pertempuran pertama mereka menghadapi seniman bela diri dari luar. Setelah itu Iron memutuskan untuk duduk sambil menonton para anak buahnya. Kang Wok merasa jika mereka semua harus membantu orang-orang itu karena menang jumlah lebih baik. Alasan kenapa Kang Wok mengatakan itu karena Sekte H6 adalah sekumpulan orang yang kuat ditambah lagi kehadiran Yuxa. Tapi saat melihatnya lebih teliti para anggota Sekte Kultus Darah yang menyamar sebagai Sekte Bayangan lebih unggul. Pemandangan ini mengejutkan semua orang disebabkan Sekte Bayangan pastinya kelompok yang baru terbentuk karena belum pernah terdengar, tapi mereka dapat bertarung sehebat itu sangatlah membingungkan. Yuxa sendiri terlihat kesulitan di sana menghadapi teknik pedang yang aneh. Dia terus bertanya-tanya dari mana datangnya teknik pedang seperti ini. Di saat yang sama Iron mengatakan jika rekannya membutuhkan pengalaman dan pertarungan langsung adalah jalan terbaik. Walau anggota kultus darahnya tidaklah lemah, tapi mereka perlu menahan bagaimana cara prajurit modern bertarung. Di sela itu Shiryu mulai merasakan ada yang padahal dia jelas-jelas telah mendominasi. Meski begitu tapi suasananya tampak sangat tidak nyaman, bahkan lawannya tak menunjukkan kesulitan. Lalu Yuxa menanyakan apakah Shiryu berasal dari kultus iblis. Dia tak menyangka jika orang-orang terbuang yang tidak diterima di dunia luar berani menginjakkan kakinya di tempat ini. Maka dari itu dia akan menunjukkan pedang sejati milik Sekte H6.
Shiryu merasakan jika lawannya mencoba melancarkan serangan yang berbahaya. Maka dari itu dia harus segera bergerak untuk mencegahnya. Hanya saja Shiryu mengatasi serangan itu dengan begitu mudah. Dalam waktu singkat Yuxa bergerak seperti bayangan dan berada di belakang targetnya. Lalu dia melesatkan serangan pedang yang tajam untuk melubangi kepala Shiryu. Shiryu sendiri kesulitan melihat arah serangan yang datang saking cepatnya. Meski begitu dia masih mampu menghindar walau susah payah. Jika dia terlambat sedikit saja maka kepalanya pasti sudah berlubang, bukan hanya luka goresan yang ada di wajahnya. Yuxa terus mengamuk dengan kekuatan yang hebat dan dia akan melihat sejauh mana targetnya akan bisa bertahan dari amukannya. Tebasan pedang yang dilancarkannya benar-benar sangatlah hebat, bahkan menghancurkan area sekitarnya. Hal yang harus diwaspadai oleh Shiryu adalah pedang milik lawannya, karena saat dia lengah maka pedang itu pasti akan mengakhiri hidupnya. Hal itu juga segera dimanfaatkan oleh Yuxa dengan melancarkan tendangan miliknya. Serangan ini sangat besar dan membuat Shiryu mengalami luka dalam. Meski begitu dia masih tidak terjatuh dan hanya terseret mundur ke belakang. Dia dapat merasakan jika kecepatan serta kekuatan lawannya telah meningkat drastis dari sebelumnya. Yuxa sudah mulai bosan dan dia akan segera mengakhirinya sekarang juga. Tanpa pikir panjang lagi dia melesat begitu cepat mengincar targetnya. Walau Shiryu mencoba menangkisnya, tetapi dia tetap saja dibuat terlempar. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Yuxa benar-benar menakutkan. Tubuh Shiryu sudah diambang batasnya oleh perbedaan kekuatan yang terlalu jauh. Yuxa mengakui jika lawannya sudah cukup hebat dengan mampu mendominasi di awal, tetapi inilah perbedaan bagi mereka yang menggunakan artefak pedang. Meski terpojok tapi Shiryu enggan menyerah, bahkan dia merasa marah karena tuannya harus menyaksikan dirinya yang begitu menyedihkan ini. Dia pun berusaha bangkit sambil bersumpah untuk menghabisi Yuxa apapun yang terjadi. Ucapan itu membuat Yuxa tertawa karena menyaksikan lawannya menderita benar-benar menghiburnya. Maka dari itu dia akan segera mengakhirinya dengan kecepatan miliknya. Yang benar saja dia sudah berada di belakang Shiryu. Shiryu tak bisa menghindari serangan ini dan ini adalah akhirnya. Namun sebuah suara terdengar di mana sosok itu meminta Yuxa berhenti. Di sana Yuxa tak mengerti kenapa tubuhnya tidak bisa bergerak dan langsung mendengar perkataan sosok itu. Yang benar saja orang itu adalah Eren dan dia menanyakan apakah Shiryu sudah mengerti perbedaan para petarung luar dengan dirinya. Sebagai sekte besar H6 memiliki 100 orang yang lebih kuat dari Yuxa dan mereka juga dilengkapi perlengkapan yang jauh lebih kuat hingga membuatnya jauh lebih menakjubkan dari kekuatan aslinya. Sementara itu kultus darah terus berpegang pada keyakinan bahwa petarung tidak bergantung pada alat dan ini adalah harga yang harus mereka bayar. Shiryu paham dan dia akan mengingat pembelajaran berharga yang telah tuannya tunjukkan. Sementara itu Shiryu masih kebingungan siapa sosok si rambut merah itu dan kenapa dia membuat tubuhnya merinding. Ini adalah niat membunuh yang murni dan pekat, tapi niat ini sangatlah kuat dan tidak normal. Lalu Eren memberikan izin agar kepada semua prajuritnya untuk melepaskan batasan mereka. Dengan ini maka aura merah pekat di seluruh prajurit kultus darah mulai mengamuk. Para anggota kultus darah telah meningkatkan energi internalnya dan jauh lebih kuat setelah Eren menjadi sang lord karena mereka semua saling terikat satu sama lain.
Shiryu pun akan melakukannya dan semua akan sesuai kehendak sang dewa yang agung. Di sisi lain Yuxa masih tak mengerti kenapa tubuhnya masih bergetar padahal bocah si rambut merah itu telah menarik kembali auranya. Beberapa saat kemudian Yuxa paham jika tekanan ini berasal dari Shiryu. Sosoknya benar-benar telah berubah dengan energi internal yang begitu kuat. Bagi Shiryu ini adalah kekuatan yang diberikan oleh tuannya dan dia akan segera mengakhirinya. Dalam waktu singkat Yuxa pun terpenggal tanpa bisa melakukan apapun. Bagi Shiryu dia takkan perlu memberikan rasa sakit karena sosok yang menghina tuannya harus segera mati. Setelah kematian Yuxa maka para bawahannya pun mengalami nasib yang sama. Kang Wok terus tercengang disebabkan dia mengira jika Yuxa adalah ancaman tapi ancaman sesungguhnya adalah si rambut merah itu dengan prajuritnya. Dia juga telah lama mendengar tentang pasukan iblis, tapi mereka juga dianggap sudah di ujung kehancuran tapi kenyataannya sangat berbeda. Di mana pasukan iblis itu masih ada bahkan kekuatan mereka sangatlah menakutkan. Maka dari itu Kang Wok harus memohon agar dia dan anggotanya diampuni. Dia memintanya dengan penuh ketulusan sekaligus menunjukkan penghormatan tertinggi. Hanya saja Iron tidak menganggapnya musuh dan ujian yang diberikan sebelum menunjukkan kepantasannya untuk tetap hidup. Shiryu juga menyukai Kang Wok disebabkan penghormatan yang dianggapnya sebagai pemujaan kepada tuannya. Kini yang perlu mereka lakukan adalah melewati gerbang yang ada di depannya. Saat mereka masuk Shiryu meminta tuannya agar tetap di belakang sementara dirinya akan memimpin jalan. Dia menduga jika di dalam sana mungkin saja terdapat perangkap seperti sebelumnya. Namun Iron menegaskan jika tidak ada perangkap lain lagi dan mereka hanya perlu untuk masuk. Setelah masuk lebih dalam tiba-tiba saja lingkaran sihir yang cukup banyak mengelilingi mereka semua. Ini adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh para penyihir dan terkepung seperti ini sangatlah berbahaya. Yang benar saja para mage yang menghuni gerbang ini telah menunjukkan dirinya menandakan pertempuran takkan terhindarkan lagi. Meski begitu Kang Wok penasaran kenapa orang-orang itu belum mengaktifkan lingkaran sihirnya. Yang benar saja semua itu dikarenakan kehadiran Iron yang melakukan sesuatu. Dengan kekuatan miliknya dia mengacaukan semua lingkaran sihir mereka. Jika tetap mencoba menyerang maka lingkaran sihir itu akan menjadi bumerang bagi penggunanya. Salah satu dari tetua yang ada di antara mereka sangat terkejut bagaimana seseorang menemukan poros lingkaran sihir dalam waktu singkat. Tak hanya satu tapi dia mengacaukan semua lingkaran sihir yang begitu banyak. Di sana Iron enggan menjelaskannya panjang lebar, karena para mage pasti mengetahui apa yang aneh dari tubuh mereka. Di saat yang sama pemimpin di tempat ini datang dan langsung menanyakan apakah si rambut merah itu yang mengacaukan lingkaran sihir di depan gerbang. Akhirnya Iron menemukan sosok yang dicarinya. Bagi Iron bocah di hadapannya adalah mage jenius di antara yang lainnya. Bondeno juga penasaran bagaimana bisa seseorang memahami lingkaran sihir yang asing dalam sekejap padahal dia bukanlah mage. Lalu Bondeno dikejutkan saat Iron mengatakan jika ekspresi tak bergunanya masih saja sama seperti dulu. Ditambah rambut yang dimilikinya tidak mencerminkan identitasnya sebagai seorang mage. Ucapan itu membuat Bondeno bertanya apakah orang di depannya mengenalnya. Tanpa pikir panjang Iron menegaskan jika dia tentu saja mengenalnya bahkan kedatangannya untuk menolongnya.
Kembali 5 tahun silam saat Iron yang dikhianati bahkan disebut telah menghabisi rekannya sendiri mencoba melarikan diri. Orang yang menyelamatkannya saat itu dengan sihirnya adalah Bondeno. Iron mengucapkan terima kasihnya, tapi jika hal ini ketahuan maka Bondeno juga akan terlibat bahkan dianggap buronan. Namun Bondeno tidak masalah akan hal itu dan dia menolongnya disebabkan dirinya dan Iron sama. Maka dari itu mereka harus segera bergerak sebelum para pengejar datang. Namun pelarian itu tidak berlangsung lama karena mereka telah ditemukan. Saat itu Iron tidak berdaya akan kedatangan musuh yang lebih kuat. Dalam insiden ini dia juga mengira jika Bondeno sudah mati, tapi nyatanya dia berhasil hidup. Lalu Bondeno mengatakan jika dia tidak mengenalnya dan kenapa dia mengatakan ingin menyelamatkannya. Tanpa ragu Iron mengatakan jika dia tidak memiliki alasan khusus karena mereka hanya sama. Ucapan itu membuat Bondeno paham dan mulai mengingat wujud lama Iron dengan rambut hitamnya.